Yang ingin saya disampaikan adalah terima kasih banyak buat semuanya, buat pihak kuasa hukum, buat teman-teman, para netizen, keluarga, dan semuanya masyarakat Indonesia, netizen dan Presiden Joko Widodo, terus Presiden yang terpilih Prabowo Subianto, dan buat Kapolri, buat Menteri Polhukam, buat Haji Deddy Mulyadi, terus buat anggota lain DPR, terus para menteri-menteri lainnya, dan para polisi-polisi yang masih bisa menegakkan keadilan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka semua. Yep. Apa yang dilakukan selama 1 bulan di sana? Saya melakukan hampir rutin setiap hari, selalu yasinan bareng, selalu ibadah bareng, sholat bareng, ngaji bareng, terus selalu melakukan hal-hal yang positif, terutama buat nyanyi-nyanyi, buat setiap apel, setiap menjaga kekompakan satu sama lain, dan menjaga lisan, dan menjaga semuanya agar supaya saling kompak. Saya hanya bisa menyimak, meskipun saya nggak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan bagaimana perjuangan para keluarga, pihak kuasa hukum, dan para orang-orang yang sudah mendukung saya. Saya sangat berterima kasih banyak, dan saya selalu setiap hari saya berdoa untuk kelancaran semuanya, dan alhamdulillah pada hari ini Allah mendengar doa-doa saya dan doa keluarga saya. Yang saya harapkan adalah keadilan bisa tetap ditegakkan, dan orang yang salah bisa terlihat salah, dan orang benar bisa terlihat benar. Saya ingin kembali ke keluarga dan kembali beraktivitas dan melanjutkan mimpi dan cita-cita saya untuk bisa membahagiakan keluarga. Apa yang cita-cita yang ditunda nih? Cita-cita saya yaitu untuk bisa membahagiakan keluarga, untuk bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga, bagi adik-adik saya, dan saya ingin terutama memberikan terbaik buat mereka lah. Pengen kerja lagi nggak setelah ini? Ya, hal yang paling saya rindukan adalah bekerja itu. Pengen pekerjaan seperti apa yang ingin? Ya, saya yang penting apa aja yang penting halal aja, yang penting halal. Siap. Dan saya juga punya najar, misalkan saya dapat rezeki lebih, saya ingin berusaha untuk membangun musola ataupun masjid buat tempat ibadah, dan rumah yang selalu saya impikan dari dulu buat keluarga saya, buat tempat berteduh dan tempat masa tuanya keluarga saya itu. Gimana kalau boleh tahu? Ya, itu masih belum tahu. Tadi tergantung rezeki aja lah. Tapi rencana akan di mana nih, mau bangun musola ini? Itu terutama di Cirebon sih, buat tempat ibadah, buat bekal di akhir nanti. Siap. Bang, mungkin sedikit Bang sebagai kuasa. Sebenarnya tadi prosesnya bertanya gimana? Bisa diceritakan sih Bang, prosesnya apa sih membuat akhirnya baru yang 10 Malang jadi PGN? Oh ya, tadi sempat saya dengan ketua tim kita Ibu Yanti dipanggil ke ruang penyidik. Di situ ada hal-hal yang disampaikan oleh penyidik. Kami juga dari tim kuasa hukum Peggy minta maaf kalau selama persidangan ada hal yang kurang berkenan, kami minta maaf. Kemudian penyidik juga minta maaf, dan penyidik mengatakan bahwa nanti barang-barang bukti akan menyusul. Yang penting malam ini Peggy bisa keluar dulu. Itu yang bikin agak sedikit lama tadi, karena proses pemberkasan dan kemudian administrasi harus diselesaikan tadi, makanya agak sedikit lama. Jadi yang membuat lama itu karena memang harus ada mekanisme yang harus ditempuh ya? Ya, harus melalui mekanisme administrasi. Mereka membuat surat harus dari penyidik ke Dirtati, baru Dirtati buat berita acara pengeluaran Peggy. Setelah ini apa yang diupayakan atau dilakukan langkah selanjutnya dari hukum? Langkah selanjutnya adalah besok pagi kami akan rembuk untuk mengambil langkah-langkah hukum berikutnya. Ya, misalnya rehabilitasi nama baik, mungkin saja kita minta ganti rugi selama Peggy di dalam penjara. Terus kemudian ada hal-hal yang berikut, ada hal-hal yang lain nanti yang kami tim kuasa hukum sepakati, langkah hukum apa yang akan kami ambil besok nanti kita akan bicarakan besok. Ya kan dalam putusan hakim juga ada kerugian yang harus materi yang harus ditanggung. Apakah akan menggugat seperti itu? Iya, itu kita akan masuk dalam gugatan perdata nanti, kalaupun nanti kita tempuh jalur itu nanti. Tapi saat ini apakah akan menuju ke arah sana? Iya, pasti. Harusnya itu sudah masuk dalam gugatan kami kemarin. Tapi kami sepakat, tim kuasa hukum sepakat untuk pisahkan itu. Jadi kita akan gugat secara perdata nanti. Apakah sudah dipersiapkan
persiapkan Bang? Ya, Sudah persiapan untuk proses besok baru kita. Kemarin kita hanya fokus Prapit dulu. Ya, bebaskan Peggy dulu. Setelah itu baru langkah-langkah hukum berikutnya besok akan kita sepakati bersama nanti. Bang, apakah akan ada memberikan suatu pekerjaan atau kepada Peggy? Termasuk itu kita akan bicarakan. Ya, kalau bisa, ya betul. Kita berharap supaya nanti berikutnya mungkin kalau Peggy bisa usaha bengkel kah itu ataupun usaha, dia punya usaha bengkel sendiri ya misalnya itu. Terus kemudian ataupun dia bisa, mamanya kan masaknya enak tuh. Ya kan, kita mungkin bikin warung buat Peggy, ya, rumah makan. Jadi nggak usah kuli lagi. Jadi bos warteg. Tadi terkait dengan niat Peggy ingin membangun sholat dan seperti itu ada. Itu hal yang paling mulia. Makanya dari awal saya bilang bahwa Peggy ini agamais. Dia juga rajin sholat, dia tulang punggung keluarga. Jadi dia nggak mungkin lah berbuat Akan untuk mendesak Polda untuk 3 DPO itu atau seperti apa? Kami turut prihatin ya atas meninggalnya Vina dan Eki, dan kami berharap supaya tim Polda Jawa Barat, walaupun bukan ranah kami, tapi itu harapan kami saja bahwa kalau bisa kasus ini bisa diungkapkan seterang-terangnya ya, dengan melakukan scientific crime investigation. Jadi jangan sampai terjadi lagi salah tangkap seperti Peggy Setiawan. Ya, saya sama seperti Bang Niko, saya turut prihatin kepada pihak korban. Saya mengucapkan belasungkawa dan semoga pelaku-pelaku yang sebenarnya itu bisa tertangkap dan bisa terungkap agar supaya keadilan bisa tertegakkan. Jadi terkait dengan pidana lain seperti apa nih? Apakah pengen mereka juga dibebaskan atau seperti itu? Harapan saya jika memang mereka tidak bersalah, mereka juga harus bebas karena mereka harus dapat keadilan yang sesuainya. Jangan sampai mereka jadi korban dari kambing hitam seperti yang pernah saya alami ini. Jadi kita boleh tahu dari terpidana yang saat ini masih menjalani proses hukuman, Peggy sebenarnya mengenal atau tidak? Mohon maaf, Herara saya itu ya Kita tidak bisa sampai tidak bisa situ. sampaikan ya karena ini seputar Dibatasin. kebebasan Peggy aja ya. Kebebasan Maaf ya. Peggy aja. Mungkin apa yang terakhir Peggy harapannya sebelum wawancara kita berakhir, satu hal yang ingin Peggy petik dari peristiwa yang Peggy alami ini seperti apa? Pelajaran hidup Peggy. Ya, ini saya akan jadikan ini sebagai pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk bisa lebih dekat ke Sang Pencipta, dan saya selalu bersyukur ini menjadi pembelajaran untuk saya, dan ini adalah sangat luar biasa bagi saya untuk lebih baik lagi ke depannya gitu aja. Peggy sempat ketemu ibu sama bapak pas pertama kali, apa yang Peggy ucapkan? Saya mengucapkan minta maaf, puji syukur, terima kasih banyak karena mereka adalah motivasi bagi saya di dalam, dan hampir setiap hari saya selalu merindukan mereka, selalu memimpikan mereka, dan alhamdulillah pada akhirnya setelah sempat sekian lama dilarang untuk ketemu, tapi akhirnya bisa dipertemukan. Saya sangat bahagia, sangat terharu. Ketemu juga adik Ya, sangat terharu. senang dan Senang dan bahagia, sangat terharu. Pokoknya tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Peggy sebenarnya punya feeling bahwa Peggy tidak bersalah dan sebenarnya dikabulkan oleh. Saya selalu berharap dari mulai pertama kali kasus ini muncul, saya selalu berharap seperti itu karena saya tidak pernah takut dengan siapapun karena saya merasa benar. Dan meskipun banyak pihak-pihak yang menyudutkan saya, yang membilang bahwa saya kabur, saya berani menyangkal itu karena saya benar, karena saya tidak bersalah. Peggy memang konsisten Siap. pada Siap. pertama Siap. tidak merasa melakukan itu. Iya, saya sangat percaya diri. Kenyataan hari ini Alhamdulillah akhirnya Allah mendengar semua doa-doa saya, mendengar semua doa keluarga saya, semua pihak keluarga saya, dan Amin. semua orang-orang yang sudah menyayangi saya dan sudah mendukung saya. Amin. Alhamdulillah.
Allahu Akbar. Saya ada tampak wajah bahagia dari begini. Iya. Berbeda saat tanggal 26 Mei. Tanggal 26 Mei press release. Apa yang membedakan dari tanggal 26 kemarin dengan hari ini? Karena hari ini adalah hari bersejarah bagi saya, hari kebebasan saya dan keluarga saya, dan pokoknya saya tidak bisa menggunakan kata. Lonceng keadilan tidak Iya. akan pernah mati kalau kita menegakkan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Itu aja. Memang lebih cerah sih kayaknya. Jadi Lebih cerah. satu hal apapun itu, kebenaran akan mengalahkan kebohongan. Apapun itu. Jadi kita lihat hari ini ternyata di Indonesia masih ada keadilan untuk orang miskin. Jadi kami bersyukur untuk Presiden Joko Widodo, kami bersyukur untuk Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, dan bersyukur juga untuk Pak Kapolri. Dan terlebih lagi untuk Mahkamah Agung dan hakim yang memutuskan perkara ini, Ya. Bapak Eman Sulaiman. Kami berdoa supaya beliau cepat naik jabatan. Amin, amin. Ya, kita melihat bahwa hari ini semakin kita mencintai Indonesia karena keadilan masih ada di Republik ini. Menurut feeling akan dikabulkan itu sejak sidang. Dari awal. Jujur aja waktu mamanya Peggy telepon saya jam 12 malam, saya ada di Bali. Saya lupa kurang lebihnya, tetapi 1 bulan yang lalu lah. Karena saya lagi tangani perkara di Bali juga. Waktu beliau telepon, saya tidak mengatakan iya, saya tidak mengatakan tidak juga. Tapi saya minta waktu 4 hari untuk saya pelajari kasus ini. Dan kemudian setelah saya pelajari, saya merasa bahwa Peggy ini tidak bersalah. Oleh sebab itu saya iakan, kemudian saya telepon rekan-rekan penasihat hukum yang lain, Ibu Yanti sebagai ketua tim penasihat hukumnya Peggy. Kami datang ke Bandung, Nagrek, lalu tanda tangan kuasa semuanya di sana dan berjalan. Saya gelar perkara dengan ahli, dengan penyidik-penyidik, dan saya yakin bahwa Peggy nggak bersalah. Dari awal mulai saya pegang perkara ini, saya yakin bahwa Peggy tidak bersalah. Makanya waktu saya ketemu dia di penjara juga untuk memastikan bahwa dia terperjala, saya tanya beberapa hal ke dia. Terus nurani saya katakan bahwa anak ini benar-benar tidak bersalah. Ini orang polos, orang lugu yang hanya dikambing hitamkan. Sebelum Peggy ditetapkan tersangka atau Setelah sudah penetapan tersangka dulu. 26 Mei Ya, ya? 21 sekitar tanggal 28 saya tanda tangan kuasa. Setelah rilis sama Polda. Betul sekali. Ya, Oke Bang, terima kasih atas waktunya. sama-sama. Acara Peggy juga maju. Pakai. Minum dulu aja Peggy-nya, minum dulu. Jadi biar sekaligus bang, biar sekaligus nanti Peggy dan abang di situ duduknya, dia dari sana. Biar sekaligus. Media yang lain. Siapa?